Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat edisi hari ini yang membahas mengenai penyakit herpes zoster, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dokter Elsa dan juga Bang Agung nih. Nah, ini tadi terakhir kita membahas ya, Dok, berkaitan dengan stadium-stadiumnya nih, dan setiap orang beda-beda sekali lagi ya, Dok ya. Ada yang dia cepat, ada yang dia kurang cepat, tergantung dengan imun tubuh dan juga penanganan dilakukan. Makanya ketika kita terkena langsung konsultasikan ya, Dokter ya, dengan tenaga kesehatan yang ada. Silakan, Dokter. Lanjutkan ya. Nah, ini tadi ya untuk gejalanya, jadi ada tahap-tahapnya, ada 3 tahap. Nah, ini biasanya lokasi-lokasinya. Ini yang dibilang kalau herpes zoster itu dia hanya mengenai satu lokasi saja. Dia tidak seperti varicella yang seluruh tubuh, ya. Satu tapi mematikan ya, Dok. Ya. Mengerikan. Biasanya yang paling banyak areanya memang di 6 lokasi ini, ya. Yang pertama ada herpes zoster ophthalmicus, dari kata-kata ophthalm. Ophthalmicus ini adalah mata, ya. Jadi dianya itu mengenai area mata, ya. Nah, ini harus hati-hati kalau di area mata. Jangan sampai dianya itu lenting-lenting bulanya itu nanti dia bisa menginvasi ke bagian bola matanya. Jadi penyakit lain lagi Ya, juga gitu dia akan berkomplikasi ke penyakit lain. Yang kedua adalah facialis. Facial artinya adalah wajah, ya. Nah, sekali lagi dia hanya di satu sisi saja. Jadi enggak dua-dua sisi wajah, ya. Di sisi kanan atau sisi kiri. Ini bentukannya, ya. Kadang bisa di sekitar mulut juga, ya, di sekitar wajah. Terus herpes zoster brachialis. Nah, itu di bagian ke badan seperti itu ya, atau agak lebih ke bahu seperti itu ya, bahu. Ini herpes zoster thoracalis. Torak artinya dada. Nah, kenapa mungkin orang awam bisa menyebutkan dia seperti cacar ular? Jadi kita itu punya namanya perjalanan saraf atau dermatom bahasa medisnya. Jadi kalau di torakal ini, dermatom kita itu memang dari depan ke belakang. Jadi dia memang seperti melingkar, memang seperti ular, seperti itu ya. Tapi tidak melingkar lingkaran 360 derajat seperti itu. Makanya dia hanya mengenai satu sisi saja, kanan atau kiri, seperti itu ya. Ini yang torakal. Ini kasus yang lumayan banyak ya kalau yang torakalis nih. Di puskesmas saya seringnya yang torakalis ini. Dia di bagian dada. Seperti itu, menjalar ke punggung di bagian belakangnya. Sering disebut cacar ular tadi ya, Dokter ya. Cacar ular. Terus herpes zoster lumbal. Lumbal berarti dia agak ke bawah atau ke pinggang ya, ke lumbal. Itu sakral, sakrum. Ini mungkin agak sedikit sensitif ya gambarnya. Sudah agak ke area bokong seperti itu ya. Oke, berarti ini aktifnya di bagian mana nih? Belum pasti juga, Dok. Tergantung dengan apa? Tergantung virusnya, suka dermatom yang mana, persarafan yang mana, ya, tidak bisa diprediksi. Jadi kalau udah bangun nih nggak bisa diajak kompromi, ya, aja di sini aja nggak bisa, biar nggak kelihatan gitu ya. Karena kalau di wajah kan sangat mengganggu ya, Dokter ya. Ya, sama aja sih sebenarnya wajah mengganggu, mungkin akan lebih sangat terlihat seperti itu ya. Di bagian badan nggak bisa pakai baju, sama aja nggak bisa beraktivitas juga ya. Mungkin juga kerja nggak pakai baju kan, Dokter ya. Makanya disebut cacar ular, cacar api, karena dia sangat panas, sangat nyeri seperti itu. Disentuh dengan sehelai kain aja dia sudah nyeri seperti itu. Sangat mengganggu aktivitas. Apalagi kalau apalagi udah di bagian area mulut ya, sangat mengganggu intake dari makan dan minum seseorang seperti itu. Berarti kalau lagi di titik parahnya ini harus dirawat inap juga berarti, Dokter ya, kalau gini situasinya? Tergantung. Kalau memang biasanya sih ya yang bagian dekat vital ya, kita bilangnya vital ya, mata kan untuk melihat ya, ini vital. Terus di bagian wajah udah mulai menginfeksi bagian hidung, mulut, sama mata juga udah krusial ya. Terus kalau udah mendekati telinga juga krusial, biasanya akan dirujuk dulu.
Dirujuk ke spesialis neurologi atau spesialis saraf atau kulit juga bisa, spesialis kulit nanti akan dinilai apakah memang ini termasuk pasien rawat inap atau bisa dirawat jalan saja. Oke, berarti kalau seperti ini jauh lebih ringan cacar air dokter ya, yang aktivasi pertamanya nih dok daripada ini. Manifestasi gejalanya jauh karena kalau varicella dia belum menginvasi ke bagian persarafan. Kalau herpes zoster sudah bagian persarafan. Itu yang buatnya lebih parah situasi dokter ya. Karena kalau cacar air kan kita masih bisa beraktivitas, cuman enak dilihat aja paling ya. Iya. Nah, ini kita masuk ke pemeriksaan penunjang ya. Biasanya kalau pemeriksaan penunjang sejauh ini di puskesmas belum ada ya Zang test. Yang sederhana ini Zang test. Zang test ini dia tuh pemeriksaan kulitnya itu kerokan kulit ya, diambil bagian yang nyerinya paling minimal tetapi bisa dapat kerokan kulitnya, nanti akan diperiksa di mikroskopis. Nanti akan terlihat sel-selnya, nanti ada penilaiannya ya, pemeriksaan PCR, imunofluorescence. Cuman karena dari anamnesa, dari pemeriksaan fisik dia tuh sudah sangat khas ya. Biasanya dengan anamnesis dengan pemeriksaan fisik diagnosa sudah bisa ditegakkan 80% ya. Jadi bisa dibilang pemeriksaan penunjang ini dengan bahasanya penunjang, hanya menunjang saja, maksudnya bisa kalau memang tidak ada di fasilitas kesehatannya bisa ditinggalkan, langsung lanjut ke terapi, tidak harus menunggu pemeriksaan penunjang. Oke, karena dia dengan penyakit-penyakit lain cukup berbeda Khas. gitu dokter ya. Sangat khas gitu ya. Nah ini komplikasi ya, kalau komplikasi nanti pusing nih pemirsa TVRI lihatnya ya. Bahasa-bahasa di mana gitu, Korea bukan, Cina bukan gitu ya. Jadi yang paling penting ya, yang bisa saya pesankan, komplikasi yang paling tersering itu tadi di bagian-bagian krusial, mata, telinga, hidung ya, seperti itu sangat krusial. Lebih baik kita menghindari terjadinya komplikasi di bagian sana. Karena kalau sudah menginvasi bagian mata, apalagi ke bola matanya, nanti akan terjadi penurunan penglihatan, komplikasinya ya. Di bagian telinga nanti akan terjadi peradangan di telinga, nanti ditambah lagi nyeri telinganya, terus nanti penurunan pendengaran, seperti itu. Itu yang gambaran besarnya. Kalau nanti cerita Ramsay-Hunt syndrome, ini nanti nambah satu episode dokter kita lagi seperti itu ya. Cuman itu tadi, kalau memang udah di bagian yang sangat-sangat krusial atau bagian-bagian sangat vital di organ tubuh, sebaiknya itu langsung ke puskesmas, nanti akan dirujuk ke spesialis kulit. Seperti Karena juga mengingat tadi kalau dia udah reaktif tadi nggak ada kemungkinan untuk dia nggak melewati proses yang ada ya dokter ya. Karena kita terima aja gitu, tunggu sembuh dan jangan sampai menginfeksi ataupun menyebabkan penyakit yang lain gitu ya dokter ya. Sangat-sangat butuh penanganan yang cepat dan tepat. Oke dokter. Silakan duduk dulu dokter Elsa. Oke, berarti pada intinya ketika kita sudah terkena ini jangan sampai dia menginfeksi bagian yang lain dokter. Yang paling sering apa nih dokter kalau misalkan sudah terkena? Dia komplikasinya kemana tuh dokter? Yang paling sering ditemui? Kalau yang paling sering dia tuh nyeri pasca herpes namanya. Memang ada di teori juga ada yang namanya nyeri pasca herpes. Ini yang berlangsungnya lama biasanya. Jadi udah sembuh tapi masih terasa nyeri dokter? Nyerinya masih terasa. Dan biasanya memang saya kasihnya memang suportif aja, nggak perlu lagi antivirus, nggak perlu lagi yang pengobatan lain. Mungkin nanti pesannya memang butuh waktu yang cukup agak panjang ya untuk benar-benar menghilangkan nyeri pasca herpes ini. Ini juga nyerinya. Kalau untuk prognosisnya sih kalau tidak ada komplikasi yang terlalu banyak atau penyakit penyertanya yang lain-lain, tidak akan menyebabkan sampai kematian ya. Dia prognosisnya baik, terus penyembuhannya juga tuh tadi 1 sampai 2 minggu biasanya akan ada perubahan-perubahan. Oke, alhamdulillahnya itu dokter ya, sedikit. Angin segarnya. Angin segarnya seperti itu. Oke, dokter semakin menarik pembahasan kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito, sama kita sehat.